fungsi nilai mutlak dan pemodelannya. Pertama-tama perkenalkan nama saya Lucia. Nama saya Lucia Tamadarsia. Saya Suci Kamal. Saya Jessica Himani. Saya Vita Angel Asanami. Saya Vita Laura. Saya Lucia akan menjelaskan pengertian dari fungsi nilai mutlak. Nah, yang pertama fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak itu adalah suatu fungsi yang mengandung pernyataan aljabar yang ditulis dalam tanda nilai mutlak seperti ini. Oke. Nah, sekarang itu ada bentuk dasar nilai mutlak sebagai f(x) sama dengan nilai mutlak dari x yang didefinisikan sebagai f(x) sama dengan x-nya jika x lebih sama dengan 0. Nah, ini yang kedua ada min x jika x-nya itu kurang dari 0. Jadi contoh soal yang pertama itu ada tentukan nilai dari tiap pernyataan berikut. Nah, seperti yang A mutlak 8. Jadi kalau misalnya soalnya mutlak 8, berarti hasilnya 8. Baru ada mutlak min 3. Nah, karena mutlak itu harus positif, jadi hasilnya sama dengan 3. Ini juga sama seperti min 3, berarti hasilnya 10. Ini 5. Nah, karena ada seperti ini, jadi dia tuh 3 ditambah 3, hasilnya 6. Baru ada juga seperti ini, min 6 dikurang 4. Karena min 6 ini mutlak, jadi hasilnya 6. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya, misalkan persamaan berikut. Yang A, mutlak X tambah 4 sama dengan 10. Berarti A, X tambah 4 sama dengan 10. X sama dengan 10 kurang 4 sama dengan 6. Atau min 6. Selanjutnya itu ada B. 2 mutlak X sama dengan 13. Berarti X sama dengan 13 per 2. Hasilnya 6,5 atau min 6,5. Selanjutnya itu ada C. C sama dengan, ini jadinya pindah ruas, 2P sama dengan min 5 kurang min 3 sama dengan 2P 8. Karena nilai mutlak itu nggak ada yang min ya, jadi P sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Atau min 6. Selanjutnya itu ada D. Berarti ini juga pindah ruas, 5P sama dengan min 28 ditambah 3 sama dengan 5P sama dengan min, karena dia nggak ada min, berarti 25 P sama dengan 25 sama dengan atau min 5. Jadi untuk soal cerita ini kita mengambil cerita dalam suatu ruangan pameran karya seni suatu museum terdapat sumber cahaya yang terpasang di salah satu dinding pada ketinggian 4,0 meter dari lantai. Sumber cahaya ini mengeluarkan berkas cahaya berarah menuju ke suatu cermin datar yang ditaruh di lantai pada jarak 5,0 meter dari dinding di mana sumber cahaya berada. Berkas cahaya yang mengenai cermin datar dipantulkan ke dinding yang berseberangan dengan dinding sumber cahaya pada jarak 3 meter dari cermin. Nah, untuk soalnya itu ada 2. Gambarlah perjalanan berkas cahaya mulai keluar dari sumber cahaya menuju ke cermin datar di lantai sampai dipantulkan mengenai dinding di seberangnya pada ketinggian H dari lantai. B. Itu memodelkan lintasan
untuk gambarannya ini terlihat dari terdapat sumber cahaya yang terpasang di salah satu dinding pada ketinggian 4 meter dari lantai. Itu dari sini ke sini kita menggambarkan di sini berarti titiknya 4,0. Dan selanjutnya itu ada suatu cermin datar yang ditaruh di lantai pada jarak 5 meter. Makanya di sini ada cermin dan ini dari jarak ini ke sini itu bernilai 5 meter. Selanjutnya itu cermin datar itu berkas cahaya yang mengenai cermin datar itu dipantulkan ke dinding yang berseberangan dengan dinding sumber cahaya pada jarak 3 meter dari cermin dari sini ke sini. Nah, karena ada cermin di sini, nanti ada berkas pantulan cahaya. Nah, untuk yang B, untuk memodelkan lintasan, kita menggunakan persamaan umum si nilai mutlak, yaitu Y sama dengan A, nilai mutlak X dikurang P tambah Q. Nah, di sini kita menggunakan titik yang 5,0 dan 0,4. Nah, yang Y sama dengan A X min P, nilai mutlak X min P ditambah Q dengan titik 5,0 itu menghasilkan Y sama dengan A nilai mutlak X dikurang 5. Nah, untuk titik 0,4 itu kita dari persamaan umum ini menghasilkan 4 sama dengan A nilai mutlak 0 dikurang 5. Nah, ini kan hasilnya 4 sama dengan A nilai mutlak min 5. Min 5 ini kalau bisa dimutlakin itu kan jadi 5. Jadi 4 sama dengan 5A, maka A nya bisa jadi 4/5 atau A sama dengan 0,8. Ini tergantung mau milih yang mana. Untuk mempermudah itu kita pakai A sama dengan 0,8. Jadi persamaan umum ataupun model lintasan dari gambar dan solusi tadi adalah Y sama dengan 0,8 dengan nilai mutlak X dikurang 5. Nah, soal selanjutnya yaitu selesaikan persamaan dari nilai mutlak 2x min 3 tambah 1 sama dengan 6. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini itu ada dua kemungkinan kan, yaitu nilai positif dan nilai negatif. Untuk nilai, pertama kita menyelesaikan nilai positif dulu, yaitu nilai mutlak 2x min 3 tambah 1 sama dengan 6. Lalu jadinya 2x min 3 sama dengan satunya pindah ruas, jadi 6 kurang 1 sama dengan 4. Selanjutnya 2x sama dengan min 3 nya pindah ruas, jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, X sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi X nya 4. Untuk pembuktian dari nilai mutlak 2x min 3 tambah 1 sama dengan 6 adalah 2, X nya adalah 4, diganti 4, dikurang 3 tambah 1 sama dengan 6. Nah, 2 kali 4, 8, dikurang 3 tambah 1 sama dengan 6. 8 kurang 3, 5 tambah 1 tambah 1, 6. Jadi 6 sama dengan, jadi ini benar. Nah, selanjutnya untuk nilai yang negatif. Jadi ya, min nilai mutlak 2x min 3 tambah 1 sama dengan 6. Kita masukin ke dalam, jadinya min 2x min kali min positif tambah 3 tambah 1 sama dengan 6. Selanjutnya min 2x tambah 3 sama dengan 6. Satunya pindah ruas, jadinya 6 kurang 1 sama dengan 5. Selanjutnya min 2x sama dengan 3 nya pindah ruas, jadinya 5 dikurang 3 sama dengan 2. Lalu X sama dengan min 2 per 2, jadi X nya sama dengan min 1. Nah, selanjutnya untuk pembuktian dari min nilai mutlak 2x min 3 tambah 1 sama dengan 6, yaitu min 2, X nya diganti jadi min 1 ditambah 3 tambah 1 sama dengan 6. Jadi min 2 dikali min 1 sama dengan 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 6. 2 tambah 3, 5 tambah 1, 6 sama dengan 6. Jadi ini benar. Halo teman-teman, ini saya akan menggambarkan contoh penggambaran dari grafik fungsi dari nilai mutlak. Contoh yang saya ambil adalah fx sama dengan
mutlak X. Kemudian ada contoh soal yang kedua adalah fx sama dengan X tambah 3. Nah, untuk cara penggambarannya kita akan mencari terlebih dahulu fx sama dengan mutlak X. Nah, untuk mencari fx sama dengan mutlak X ini ada dua cara. Yang pertama ini adalah fx sama dengan X dan fx sama dengan min X. Untuk fx sama dengan X, jika X-nya adalah 1 maka Y-nya adalah 1. Begitu juga jika X-nya adalah 2 maka Y-nya adalah 2. Oke, kemudian fx sama dengan min X. Jika X-nya adalah min 1 maka Y-nya adalah min 1. Kemudian jika X-nya adalah min 2 maka Y-nya adalah min 2. Untuk nilai mutlak dari fx sama dengan mutlak X ini nilai terendahnya adalah 0,0. Nah, jadi kita akan membuat video terdahulu 0,0 di sini. Kemudian kita akan memasukkan fx sama dengan X, yaitu 1,1. 1,1-nya kita buat di sini. Kemudian yang 2,2 kita buat di sini. Dan fx sama dengan min X itu kita masukkan, jika x min 1 maka ini ada min 1, kita taruh titiknya di sini. Oh ya, berarti ini salah ya, kita ini jika x min 1 maka y adalah 1, dan jika x min 2 maka y adalah 2. Kita x min 2 maka y adalah 2. Lalu kita akan membuat garisnya berbentuk V seperti ini. Oke, seperti itu penggambarannya. Kemudian cara gampang untuk menjawab, kita kan sudah menjawab fx nilai mutlak dari X. Untuk menjawab fx sama dengan X tambah 3 ini akan lebih mudah. Kita hanya menambahkan X-nya ditambah 3. Nah, itu jika X-nya adalah 1, jadi kita buat dulu fx sama dengan X ditambah 3. Jika X-nya adalah 1 maka Y-nya adalah 4 karena X ditambah 3. Jika X-nya adalah 2 maka Y-nya adalah 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke, kita tinggal geser aja ini ke kanan tambah 3 satuan. Jadi kita buat di sini titiknya adalah 3,0, kemudian 5,2 kita buat di sini 5,2 yang ada di sini. Ini contoh penggambarannya seperti ini ya guys. Habis lagi. Jadi kesimpulannya, jika kita sudah menemukan fx sama dengan X sama dengan nilai dari mutlak X, maka kita akan menemukan kita hanya akan menggeser 3 langkah dari X atau X tambah 3. Maka penggambarannya harus seperti itu.